suaminya kikuk sama istrinya. Sekarang Paulus ini siapa yang kikuk sama Paulus gitu loh sehingga hamil. Mana Paulus hamil di situ Yusuf, Nabi Yusuf? Terus sakit bersalin itu sakit apa dia? Hah? Emang sakit bersalin itu sama dengan hamil, Yusuf? Oh gitu. Bersalin bukan ternyata hamil, padahal jadi sakit readingnya bersalin Anda itu ini ternyata hamil, masih katanya. Dalam membaca saja kurang cermat gimana tuh Sub? Masa hamil sama dengan apa bersalin? Nah, terus kalau dia bersalin itu gara-gara apa? Ayat ini itu kan Dalbo tadi sudah ngakuin bahwa itu bukan sebenarnya. Oh, bukan sebenarnya. Tapi kan kalau bukan sebenarnya kata Pak Dalbo tadi pakai bahasa yang lain yang lebih cocok. Kalaunya jantan itu kan bagaikan pedang tertusuk ke dadaku. Wah, itu saya acungi jempol. Tapi ini aku sakit bersalin lagi. Emangnya berapa kali bersalinnya? Emang bersalin itu maksudnya Anda di sini Nabi Yusuf? Coba buka KBBI apa itu bersalin? Tunggu sahabat diam dulu kau, diam. Dia tertusuk juga Cip Pak Ustadz. Tapi yang tusuk dia teron yang dicabein. Padahal bukain KBBI apa itu bersalin? Enggak tahu bersalin. Aduh, bahas ini terong lagi Pak Dalbo. Bukain nanti di framing lagi Pak Dalbo. Apa itu bersalin dari KBBI? Apa kata KBBI? Saya enggak mau itu Yusuf, Nabi Yusuf, karena ini 74 dengan saya tanya tadi kelahiran KBBI itu kapan? Bersalin mengeluarkan bayi dari dalam kandungan. Mengeluarkan bayi dari dalam kandungan artinya Nabi Paulus punya kandungan. Itu bersalin kapan? Coba Paulus punya kandungan. Aduh, tanya dulu. Dia, Pak, punya rahim. KBBI itu bersalin kapan, Sob? Oh, KBBI pula mau di framingnya. Iya, bersalinnya kapan? Itu kan namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul? Aduh, ternyata tidak pahami pertanyaan saya. Ini Alkitab ditulis KBBI itu. KBBI itu bersalin kapan? Aduh, dia sakit bersalin kapan? Izin dulu, Ustaz. Bang, di mana-mana di rumah sakit itu pasti tercatat di situ ruangan bersalin. Tidak ada tercatat di situ ruangan beranak. Padahal kapan bersalin KBBI-nya tuh? Saya nggak tahu KBBI bersalin. Nggak ada KBBI bersalin. Hanya bersalin itu manusia. Ini sepertinya Bapak ini nggak pernah dimasukkan di rumah sakit. Saya Paulus bersalin dengan KBBI bersalin. Coba jalan-jalan ke rumah sakit itu. Di situ tercatat, tertulis papannya di situ ya. Ruangan bersalin. Itu ruangan bersalin. Pertanyaan saya, di mana tertulis KBBI bersalin? Enggak ada urusan KBBI, enggak ada urusan KBBI. Enggak ada urusan saya. Kalian tadi bilang bersalin lihat KBBI beranak. Enggak ada urusan saya itu. Poinnya di sini bersalin itu terjemahan baru satu ini itu coba saya tunjukkan rumah sakit ya. KBBI itu bersalin kapan? Rumah. Dijawablah. Sakit. Kalau tidak tahu kapan lahirnya KBBI jangan jangan dipersamakan. Saya enggak ada urusan. Saya enggak ada urusan KBBI. Ini nih baca ya, rumah sakit bersalin. Ini orang-orang melahirkan semua ini. Rumah sakit bersalin. Ya. Jadi sama di sini. Paulus bersalin. Saya terima itu. Sama. Gini. Saya terima itu. Paulus sakit bersalin dengan catatan. Oh ya, dia sudah terima. Ternyata ya sudah terima dia. Saya nggak bahas KBBI, Bang. Supaya equal. Saya nggak bahas KBBI itu. Kalian bilang sakit bersalin itu dengan KBBI lagi gitu loh. Oke.
menurut Anda, gunakan semua kamus-kamus, kamus karangan, terserah kaulah. Apa makna bersalin? Beranak melahirkan. Ini kan kita sedang membahas. Nah, aku nggak bisa jawab juga. Kang gini. Ditanya au. Apa arti bersalin atau maknanya bersalin itu apa? Menurut kamu, karangkan aja, saya terima. Loh, saya tidak biasa ngarang loh, Pak. Ya kalau nggak biasa ngarang, apa arti bersalin? Nah, supaya clear itu barang, itu KBBI itu bersalin kapan? KBBI Anda nanya KBBI. KBBI kagak punya rahim. Ya, beda dengan Paulus. Tadi ditampilkan tadi laki-laki yang besar perut, saya tanya itu Paulus, oh bukan. Memang ngarang Pak kalian ini, Pak. Itu kan contoh, itu bukti bahwa ada laki-laki melahirkan, artinya memperkuat data-data ini bahwa Paulus ini betul-betul bersalin. Betul-betul murni dia bersalin. Nah, cuman saya curiga pada saat dia disunat, jangan sampai sunatnya ini sampai batangnya dibuka. Diubah. Bagaimana ini? Bunda Rama, izin diturunin Bunda Rama, tolong. Ya bagaimana? Kalau kau, kalau kau, menurut kau, arti bersalin itu apa sih? Kalau menurut kau aja, apa arti bersalin? Dalam konteks ayat ini, Paulus bilang itu menderita sakit bersalin lagi karena dia itu sudah lahir baru, tetapi dibuat seolah-olah bersalin lagi oleh jemaat yang ada di Galatia. Karena orang Galatia ini selalu mau gampang dipengaruhi dengan ajaran-ajaran. Saya tanya apa arti bersalin? Loh, kenapa sih kau ini tiba-tiba dongo dan memang kamu dongo? Udah tak jawab itu ya, saya tanya apa arti bersalin? Dijawab, kapan itu KBBI bersalin? Apa ini arti bersalin aja kau bingung? Apa arti bersalin? Itu tidak pertanyaan yang KBBI bang, KBBI bukan manusia, Paulus manusia. Masa KBBI Paulus kan bersalin? bukan pernah sama juga. Paulus juga nggak tahu. Pak Paulus juga kita tidak tahu apakah dia manusia atau yang betul. sama saya balikin ini, tapi ternyata sama-sama nggak bisa jawab gitu loh. Gini. Bunda Rama, tolong diturunin, Bunda. Enggak, Bang. Aku kuluruskan ya. Kuluruskan. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis itu? Itu saja coba. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis? Kaisar Agustus, silakan tanya KBBI. Yang lahir tidak usah ke KBBI. Sekarang begini. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis? Penulis itu sendiri yang di kitabmu. Dari mana dia dapat kata bersalin? Kan Paulus sendiri yang nulis, berarti yang mengalami penderitaan itu Paulus, dia sendiri yang nulis. Nah, terserah Paulus. Nah, itu. betul itu. Saya tertolong Ya, dengan Bunda Rahma. Tapi Bunda Rahma dalam berarti masih hidup dia tahun 1973 dia masih hidup. Tahun 1973 masih hidup Paulus. Ini pertanyaan ini ketika nanti saya balikin juga kau tidak bisa jawab. Dipancing ya kau sama Bunda Rama, tapi kejebak dengan pernyataan kau. Jangan bangga dulu kawan. Jangan bangga dulu. Iya, saya hanya Sekarang tambahkan. Bunda Rama jawab tadi dengan catatan. Sekarang atau dalam tanda begini, kutip, itu yang kan nulis LAI. Dengar dulu, itu yang nulis kan LAI itu mendapatkan dari bahasa apa? Kata dari mana bersalin itu? Itu pertanyaannya. Kan yang menulis LAI. LAI itu mendapatkan kata bersalin dari kamus mana? Dari mana itu dapat? Anda kan selalu tanya teks asli, tanya teks asli Alkitab. Itu diterjemahkan dari situ. Nanti dibuka teks asli. Ketampol kau nanti. Berserak isi otakmu kalau baca teks aslinya. Janganlah menyerang begitu. Serius. Janganlah menyerang. Kalau teks aslinya, Tuhanmu itu Theos, dewa.
Mau kau dibawa dengan gitu? Lari lagi ke situ. Pada endingnya kau nanti Anda menuntut mengatakan teks asli. kata Allah. Akhirnya nanti Anda mau mengatakan karena aku pakai kata Allah kan? Sudahlah, Bunda Rama tolong turunin saya karena saya tidak mau turun. Selamat sore, tempat saya sore ini. Bang Sim, turun aja lah, lebih belajar lagi kita ke pendeta Pak Bom bodoh kali kau, buat malu aja kau, anjing kau. Turun kau. Nah, Loh, bahasa saya, bahasa Kristen sesama Kristen kayak gini ya. Aneh, dari tadi Kim ini nggak ada menghujat. datang kepanasan tukang hujat di samping saya. Turunlah kau. Nabi Yusuf, apa itu? Datang kok bahasa binatang itu? Memang dia dilahirkan binatang kali itu ya? Itulah, itu saudara seimanmu itu. Iya, sama Kristus. Oh, tidak peduli kalau dia tidak mencerminkan kasih. Manusia kok bahasanya binatang gitu loh. Lanjut. Saya nyimak nih. Sebenarnya kita hargai Pak Kim ya. Dia ini seorang pejuang ya. Walaupun dia belur, dia nggak mau menyerah gitu loh. Nggak mau dia menyerah, nggak mau dia lari dari pertempuran. Itu seorang sifat kesatria ya. Walaupun babak belur dia benjol-benjol sama. Lanjut. Pak Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kim, sebenarnya Yesus itu kalaunya sakit bersalin, dia melahirkan, saya tetap percaya. Kenapa? Karena kata Paulus, kata Paulus ya, Paulus itu lebih besar daripada Yesus dia. Tambah lagi. Begitu. Nabi Yusuf tidak ada gituan. Ada di 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Paulus lebih besar daripada Yesus. 1 Korintus berapa? 4 nomor 15 tuh. 1 Korintus 4:15. Buka dulu ya. Saya baca. Sebab sekalipun aku mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya bahwa panutan iman itu adalah Paulus. Gini. Betul nggak di situ Paulus mengaku bapak? Pak, ini ada telepon masuk sebentar ya Pak. Mudah-mudahan kaburlah sudah saya ini dapat telepon ini. Gara-gara padahal boy deh. Oh ini dia. Di telepon Kristen lainnya. Apain kamu di situ? Bikin malu aja katanya. Turun sengaja diganggu gitu. Jangan kabur Pak. Di telepon bom itu Bunda Rahma, di telepon bom dia itu. Turun, ada Dalbo di situ, kau dipermalukan Dalbo. Harga dirimu hancur Pak, mempertahankan Paulus Pak. Jangan turun, jangan kabur. Ini gini, saya jelaskan sedikit ya Bunda Rahma tentang masalah Paulus lebih besar daripada Yesus. Nah gini nih. Nah ini ya 1 Korintus 4 ya teman-teman. 1 Korintus 4 nomor 15. Yusuf, Bunda Rahma besarkan, kecilkan saya. Gini, kenapa saya bilang Paulus lebih besar daripada Yesus? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, kata Paulus ya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Ya. Ingat nggak kata Yesus? Bapa lebih besar daripada aku. Ya, artinya kalau Paulus mengaku jadi Bapa, artinya Paulus lebih besar daripada Yesus. Jangan diinterpretasi Nabi. Ini Anda jelaskan saja kepada saya. Di sini Paulus mengaku sebagai Bapa, ya. Oke. Terus saya ingat nggak kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya apa di sini kata Paulus? Paulus lebih besar daripada Yesus. Saya jawab ya. Baca. Sebab sekalipun kamu yang dimaksudnya adalah orang-orang Korintus, mempunyai beribu-ribu pendidik. Orang Korintus mempunyai beribu pendidik dalam Kristus ya. Banyak yang datang mengajar dalam Kristus.
Tetapi Paulus bilang kamu tidak mempunyai bapa, banyak bapa. Ya, tahu sifat bapa apa Pak? Pak Nabi? Teruskan dulu. Ya, kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus. Paulus yang dalam Kristus, makanya jangan dibilang Paulus itu Tuhan kami, tidak. Mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Dalam pemberitaan Paulus, dia bilang akulah jadi bapamu dalam Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Gospel itu adalah good news dari Yesus Kristus. Bukan Injilnya Paulus loh Pak. Aduh, gitu ya jawaban saya. Begini. Baik. Saya tanggapi ya. Ingat nggak Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Di sini Paulus mengaku sebagai Bapa ya. Artinya Paulus ini lebih besar daripada Yesus. Betul? Gini Pak Yusuf, Pak Nabi. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena aku ini huruf kecil loh Pak. Paulus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Bapamu di sini itu adalah Paulus, bapaknya orang Korintus. Gitu loh Pak. Beda lagi yang Yesus itu bapa lebih besar dari beda aku, lagi. Kan? Ada berapa biji bapaknya kalau gitu? Bunda Rahma, turunin saya tidak bisa ini begini. Ini kalau diskusi. Coba. Kau baca di sini. Nih kau baca ya. Kata Yesus seperti Nabi, apa deh. Tidak edukatif loh Nabi. Enggak, ini makanya edukasi kamu. Paulus ini ngawur masalahnya. Nih ya. Bapak itu adalah Tuhannya Yesus ya. Nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Gini, Tuhannya, Tuhan langit dan bumi. Betul? Ayat berapa yang Nabi baca tuh? Matius 11:25. Yang namanya Bapa itu Tuhan, betul? Kalau Paulus mengaku Bapa, berarti Paulus mengaku jadi Tuhan. Makanya saya bilang Paulus lebih besar daripada Yesus. Ya Nabi, itu interpretasinya Nabi karena di konteks di Korintus itu beda dengan ayat yang lain. Itu tertulis saya bacakan kepada Anda. Interpretasi itu Nabi kan. Bagaimana? Nabi kan saya tahu ini Nabi ini kan melanglang buana di dunia perdebatan ini, tapi ya lebih banyak lagi lah ilmu tafsir kan, tapi gimana gitu. Kan sesuai nih ya, sesuai dengan pengakuan oleh Paulus. Apa kata Paulus? Nabi, apa kata Paulus? Nabi, kalau anak saya memanggil saya Bapa berarti saya Tuhannya Yesus. Lah, ini kayak gimana? Karena akulah dalam Kristus, kata Paulus ya, telah menjadi Bapamu. Artinya kata Paulus, karena akulah di dalam Kristus yang telah menjadi Tuhanmu. Kayak gitu. Ya, Nabi kita gantian. Ini Nabi, ini kan suratnya Paulus pertama kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia bilang seperti ini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Artinya bahwa ada yang mengajarkan hal-hal yang tidak di dalam sesuai dengan kehendak Bapa itu. Karena akulah yang dalam Kristus, Paulus bilang akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa oleh Injil. Bapa itu siapa? Korintus dalam Injil. Bapa itu siapa? Ya Paulus. Dalam Paulus konteks ayat ini. Oh, dalam konteks ayat ini. Lalu gimana kata Yesus Bapa itu adalah Tuhan loh? Nabi, saya bilang kalau anak saya panggil saya Bapa, apakah saya bapaknya Yesus? Sama dengan ayat ini. Lalu gimana ayat ini? Paulus mengaku sebagai Bapa. Sedangkan kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Di dalam pemberitaan Injil. Ya, konteks Bapa di dalam kitab Anda itu adalah Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Makanya baca Matius 11 nomor 25. Bapa itu dalam konteks kitab Anda
adalah Tuhan langit dan bumi. Nabi, saya pahami di konteks ayat ini bahwa Paulus itu mengaku sebagai Bapa di dalam Injil kepada orang-orang Korintus. Ini apa nih? Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi kalaunya Paulus ngaku Bapa, dia ngaku sebagai Tuhan langit dan bumi. Paulus itu. Kalian ini sebenarnya nyembah Yesus atau nyembah Paulus sih? Nabi, ayat mana ini? Nih. Nah, ini kan saya bingung, Nabi nih, kok tiba-tiba loncat lagi ke Matius 2. Iya, saya menanyakan kepada Anda konteks Bapa di dalam kitab Anda. Bapa itu adalah Kalau Tuhan langit dan bumi, betul? Kalau di Matius ini, Nabi, itu Bapa itu adalah Bapa Tuhan langit dan bumi, betul? Allah alam semesta itu Bapa itu. Beda Iya. di Korintus. Oh, beda. Terus gimana konteksnya di Korintus itu? Iya, Paulus itu mengaku Bapa dalam Injil. Iya, Bapa itu dalam konteks Injil Anda apa? Hah? Dalam konteks Injil Anda Bapa itu apa sih? Tuhan langit dan bumi kan? Aduh, Bunda Rahma tidak mampu diriku. Ya, menanglah. Yang itu harus yang kalian sembah itu Yesus atau Paulus sih? Paulus ngaku sebagai Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Paulus. Kayak gimana? Artinya kan Paulus itu lebih besar daripada Yesus itu. Paulus lebih besar daripada Yesus. Karena Ini Yesus kan, pernah ngomong kayak gini, Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus kan. Bapa lebih besar daripada aku. Ternyata Paulus ngaku Bapa. Sorry Nabi, ada telepon masuk lagi. Nanti dikiranya saya lagi. Di telepon bom. Di telepon bom padahal mau lanjut. lanjut. Padahal jawabannya sederhana itu, Pak Ustadz Yusuf, sederhana gitu. Bapak rohani gitu, dibantulah dia Pak Yusuf. Jangan sampai Bapak turun rohani. dia. Aduh. Iya kan, di dalam konteks kitab Anda yang namanya Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tiba-tiba Paulus mengaku sebagai Bapa. Dengan kata lain, Paulus mengaku sebagai Tuhan langit dan bumi gitu. Kan kayak gitu. Kata Yesus apa? Bapa lebih besar daripada aku. Sama saja, Paulus lebih besar daripada Yesus. Kan bahasanya kayak gitu. Ayo, kayak gimana? Mau kayak gimana? Iya, betul, udah betul itu, Ustaz. Dia tobat nggak bisa. Kembalilah, jangan nyerah. Pejuang itu harus kuat, berdarah-darah pun nggak apa-apa. Ayo. Nah, Bunda Rahma yang cantik, tidak boleh kita ngotot-ngototan soal kebenaran itu. Terserah orang mau bilang. Nggak ada yang ngotot, Bang. Nggak ada. Dan sebagainya, no problem. Bang, nggak ada yang ngotot. Ini kan diskusinya kondusif ini, nggak ada yang Iya, kan dari awal gini, Bunda Rahma, kan saya baru-baru Natalan ini. Dari awal juga kelahiran Yesus itu kan sudah mau dibunuh oleh. Kenapa memperingati, Bang? Sedikit, Bang. Kenapa memperingati Yesus lahir 25 Desember? Padahal itu kelahiran Dewa Matahari loh. Dewa Matahari. Berarti Anda memperingati kelahiran Dewa Matahari. Iya, 25 Desember itu kan sudah banyak para ahli menjelaskan, tapi selalu ditanya-tanya terus, jadi tidak perlu saya jawab karena memang saya tidak tahu. Ya saya kasih tahu, Bang, itu kelahiran Dewa Matahari, pagan. Berarti memperingati kelahiran Dewa. Itu, Bang. Aduh, tidak apa-apa lah, supaya para pendengar itu yang mau gampang dipengaruhi silakan terpengaruh lah. Tetapi bagi kebanyakan yang sudah paham itu tidak akan bakalan. Ini kan jelaskan, misi. coba. Bunda Rahma Coba kau jelaskan, Bang. Kita Kalau ini paham, Bang, dalam coba. diskusi ini kan misi. Misi kita adalah bagaimana. Iya, dengan amanat agung kan, amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku baptis atas nama ini. Amanat agung itu adalah perintah untuk mengkristenkan orang. Kami pun di dalam Al-Quran Allah berfirman, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Sama-sama saya dakwah, Anda dengan misi Anda. Nah sekarang saya minta data di mana. Oke. Sekarang Anda tadi sudah berdarah-darah. Kita slow dulu ya.
Saya minta dari mana sumber Anda merayakan 25 Desember itu kelahiran Yesus? Silakan sumbernya, Bang. Tunggu dulu, karena saya tidak hafal Alkitab. Lukas pasal 2 kayak itu, pada hari ini telah lahir Kristus di kota Daud. Ya, itu tanggalnya berapa? Apakah ketika 12 Desember itu ada penggembala? Mengembalakan ternaknya di malam hari? Bagi saya, silakan orang katakan itu tidak lahir 25, tetapi bagi saya yakin 25. Dan tidak penting itu, tempat yang jelas dia fakta, dia lahir. Berarti itulah Bapak model iman aja yang nggak mau belajar dengan baik. Bunda Rahma, saya mau tanya ayat yang dia bawa tadi, Lukas 2 nomor 11 tadi ya, Pak ya? Silakan Ustadz. Gini Pak Kimnya, tadi kan Anda bawa Lukas 2 nomor 11. Yang di situ dilahirkan siapa? Tuhan ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, City of David. Ya. Oh, berarti yang lahir Tuhan. Coba baca 21 dan 22-nya coba. 21 dan 22. Ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat yang dinubuatkan itu oleh nabi, para nabi di perjanjian lama. Sebelumnya dikandung. Dua-duanya. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Oh, nah itu. Yang lahir Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Tuhan diserahkan kepada Tuhan kayak gimana ceritanya itu? Ya silakan itu digaungkan terus supaya banyak yang ikut tuh Pak Nabi. ini gimana? Gimana coba ceritanya? Tuhan lahir, Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan lagi. Itu kayak gimana ceritanya? Nah, nggak ngerti saya. Itu kan tidak logik kan? Betul. Kristenan itu tidak dipahami atau dinalar. Nah, jadi Kristen itu harus dibuang akalnya dulu gitu, Bang. Memang akal tidak akan sampai menelaah tentang ketuhanan loh, Bunda. Mama ini. Iya. Ini ya teman-teman, coba kita baca ya Lukas 2 nomor 11 katanya ya. Nih, ya, saya bingungnya di sini loh teman-teman. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan ya. Tuhan yang lahir ini Tuhan ya, di kota Daud. Tiba-tiba ya, yang namanya Tuhan tadi ya, untuk diserahkan kepada Tuhan pula. Itu gimana ceritanya? Tuhan yang lahir diserahkan kepada Ustaz. Tuhan. Ustaz, itu jawaban saya bahwa tidak bisa dinalar itu, Ustaz. Cuman saya hanya mau bilang, Ustaz, dia diserahkan pada hari ke-8 ya, disunat kan? Nah coba ditarik kembali. Diserahkan kepada siapa? Tunggu dulu Pak Ustaz. Dia ditarik dari umur 8 itu, dia kenanya di tanggal berapa di Desember? Makanya kami itu tidak bisa pisah itu yang namanya New Year and Christmas itu. Kalau Desember itu kelahiran Dewa Mitras itu. Ustadz ini ada Kristen Dewa apapun lahir silakan bentar. saja. Kim, kau dibantu dulu sama Bang ini, kita mau tahu dulu pendapat Julius. Selamat sore Pak Julius. Ya, sudah ada yang gantinya. Turunin saya Bunda, tolong help me Bunda. Mau kemana? Belum selesai kita. Belum selesai. Masalahnya gimana? Ini Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang besar. Kayak gimana? Tuhannya ada berapa biji emang? Nabi digaungkan saja sepanjang hari digaungkan saja. Siapa tahu ada loh, Anda jelaskan saja kenapa Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Itu gimana ceritanya? Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan pula. Itu ada berapa biji Tuhannya gitulah. Jadi Ustadz, ini Yesus itu kenapa? Saya tanya Ustadz dulu, kenapa dia disebut Yesus? Kenapa para malaikat menyampaikan kepada Maria hendak menamai dia Yesus? Kenapa? Ya, sejak kapan malaikat menamai dia Yesus? Kan ada ayat lain itu, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Immanuel. Nggak ada itu. Kalau nama aslinya itu Isoah.
dari Aramaik. Masa malaikat ngomong namanya Yesus, pasti namanya Yeshua. Cuma dari Yunani aja nama Yesus itu. Nabi, kita diskusi ini sekarang ini pakai bahasa Ibrani kan, Nabi? Pakai bahasa Yunani. Iya, Lukas itu bahasa aslinya Yunani. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ya, makanya. Iya. Yesus itu, Yesus kita itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Ya sudah, kita pakai bahasa Indonesia. Yesus itu bahasa Indonesia. Saya ikuti dah. Ayo, terus. Kenapa disebut Yesus? Lah, karena dia anak Maria. Nah, itu benar itu. Yang diserahkan itu anak Maria. Gini, Ustaz Yusuf izin. Malaikat di situ salah informasi. Bunda Rahma, turunlah ya. Belum selesai kita. Kawan kita ini janganlah. Ya oke, saya diam. Dalam diam saya. Ya lanjut. Saya turun ini. Thank you Bunda cantik. Kemana? Saya juga mau turun nanti. Janganlah. Diam saya. Aduh. Astagfirullah. Itu gimana ceritanya? Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu gimana ceritanya? Imani saja itu. Salah informasi. Aduh. Di situ Ustaz, malaikat yang pertama salah informasi, Tuhan salah kirim. Nah, LAI salah terjemahan. Salah imani. Jadi kurirnya ini salah alamat gitu maksudnya. Ketika malaikat menyampaikan kepada Maria, "Hai Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak dan beri dia nama Yesus." Kan begitu. Seorang anak. Ketika dia menyampaikan kepada gembala, Tuhan yang lahir. Ya kan disebutkan malaikat kan Masih ya. namanya itu kan Yesus Tuhan katanya. Namanya Yesus Tuhan kata malaikat di kota Daud. Tiba-tiba Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Setelah dia disunat pada hari ke-8 diserahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan mana lagi diserahkan Tuhan yang baru lahir tadi? Itu yang saya maksud. Kayak gimana Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Silakan dijawab. Nah, boleh ditanggapi Pak Julius. Gimana Julius? Bisa kau terangkan itu Julius? Pejantan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat sama Pak Ustadz. Nyimak. Cuma ikut ketawa aja tadi pas dia ngomong. Pokoknya modelnya orang Kristen tuh imani aja, akalnya dangkal juga imani aja kayak gitu. Ada loh Pak PT di TikTok saya. Buka aja TikTok saya VT-nya. Diakui Kristen. Kristen itu nggak masuk akal, imani saja. Kalau pakai akal itu nggak akan dapat diterima oleh akal katanya. Jadi kayak gitu. Kita kasih kesempatan Pak Julius, open mic Pak Julius, bisa ditanggapi tadi? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Iya. Jadi minta maaf saya baru masuk jadi belum begitu jelas percakapan ini. Gini Pak Julius. Tapi saya bentar Ustadz sebentar. Tapi Pak Julius bertahan Pak ya, jangan kabur-kabur Pak ya, bertahan Pak ya Pak Julius. Ya, saya mau counter sedikit pernyataan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu percaya ya beriman saja. Begitu. Alkitab itu penting percaya saja. Jadi sebenarnya begini, antara Alkitab ada ayat yang tidak perlu ditafsir dan ada ayat-ayat juga yang harus ditafsir. Jadi
kita lihat tadi, seperti tadi membahas tentang Bapak, Paulus Bapak. Jadi Bapak ini ada berapa banyak? Nah begini, Lembaga Alkitab Indonesia itu ya, itu mengarahkan kepada dalam hal ini kepada umat Kristen, ya, mengarahkan kepada umat Kristen supaya bisa membedakan mana Bapa yang mengarah kepada Tuhan, mana Bapa yang mengarah kepada manusia. Seperti contoh tadi jelas, Paulus itu Bapa huruf kecil. Jadi yang dimaksud di ayat sebelumnya itu Bapa yang udah Pak Julius yang dimaksud dengan kata-kata tadi, tolong di mute Bang Pejantan. Akulah bapamu. Itu apa maksudnya? Yang diklaim oleh Paulus. Maksudnya apa itu? Coba jelaskan. Pak Julius. ya, Pak Mat? Suaranya enggak jelas, kecil suaranya. Coba Anda jelaskan perkataan dari Paulus tadi bahwasanya dia mengakui aku adalah bapamu. Artinya apa? Bapak apa itu? Sebagai bapak apa dia? Tuhan. Bentar, perkataan dari siapa? Izin Ustadz Yusuf, coba bacakan lagi Ustadz Yusuf. Ini di tempat saya hujan keras Pak, jadi saya suaranya kurang dengar. Jadi deras hujan di tempat saya ini. Jadi minta maaf kalau saya tidak terlalu dengar gitu. Ustadz Yusuf monitor. Tadi maksudnya tadi di kitab apa Pak? Di mana yang dimaksud di kitab mana? Matius 11 kalau nggak salah itu. 1 Korintus 4 nomor 15. Saya cari dulu ya. Ya, sebab sekalipun kamu mempunyai ribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak papa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, lanjut. Yang menjadi pertanyaannya apa sih itu Pak? Yang membuat Bapak bingung? Pertanyaannya, aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam aku di dalam Bapak, ternyata Paulus itu. Iya, jadi seperti saya bilang tadi, ini kan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini kan surat ini semacam sebuah nasihat yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Begitu. Nah, menyangkut Bapa yang sudah bersifat ganda di atas tadi, itu kita bisa bedakan. Yang Paulus maksudkan dia itu Bapa rohani bagi orang banyak, pada orang-orang yang ada di Korintus. Udah saya tebak Pak, sepintar-pintar orang, selevel-level pendeta pasti jawabnya itu. Tapi saya ulti di sini Pak ya. Saya ulti langsung Bapak di sini. Apakah betul itu Bapak bilang? Ya. Saya ulti langsung ya, tidak apa-apa ya. Boleh, silakan. Yang disebut Bapak Rohani itu Osenimus. Kenapa bisa Paulus? Yang disebut Bapak Rohani siapa? Abang baca aja Bang. Onesimus sebagai putranya yang menunjuk bahwa ia adalah seorang Bapak Rohani bagi mantan budak itu. Iya, jadi begini Bang. Itu Pak, tidak semua setelah dikatakan Bapak Rohani lalu Abang langsung berpikir ke Onesimus ini Bapak Rohani. Emang kenyataannya Paulus pun sendiri Pak, walaupun tidak disebut Bapak Rohani di dalam catatan, tetap dia Bapak Rohani. Jadi jangan Anda ambil sepotong-sepotong ayat lalu dijadikan Pak Julius, dia menobatkan Pak. Dia menobatkan Onesimus, bukan menobatkan dirinya. Paham Bapak sampai sini? Ini perkataan dia loh Pak. Perkataan dia loh Pak. Di ayat berapa?
nih gini ya, di 1 Timotius 1:2 di tempat lain dalam surat Paulus, ia juga menyebut Onesimus sebagai putranya yang menunjuk bahwa ia adalah seorang bapa rohani bagi mantan budak itu. Filemon 1:10. Iya, jadi yang jadi persoalan Bapak apanya di situ, Pak? Masalah Bapak Ulangi Bang Dalbo, Bang Dalbo yang jadi persoalan Bang Dalbo, ulangi lagi biar paham lagi dia. Baik, tak ulangi lagi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak papa, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadanya. Jangan joget lah Pak, ini ada yang ini channel YouTube Pak. Jangan joget lah, ya lanjut. Ya, jadi musiknya Pak, di sini bukan gereja Pak, bukan gereja. Mau sholat dulu ya, lanjut dulu Bang Kaisar. Bacakan tadi. Makanya langsung saya tampol dia, saya ulti. Dia mengaku Paulus itu bapak rohani, sedangkan Paulus menobatkan Onesimus sebagai putranya yang menunjuk bahwa ia adalah seorang bapak rohani bagi mantan budak. Filemon 1:10. Para rasul juga menyiratkan bahwa mereka adalah bapak rohani. Jangan ngarang kau Pak, kau bilang Paulus bapak rohani. Data kita sudah bedah-bedah semua Pak. Pak, matikan dulu musiknya Pak kalau mau diskusi Pak. Tolong karena ada yang live YouTube, tolong dimatikan musiknya dulu Pak Julius. Mohon pengertiannya Pak ya. Sini pun Anda harus bertahan ya. Walaupun Anda babak belur harus tetap bertahan. Itulah namanya pejuang. Jadikanlah semua bangsa muridku baptis atas nama ini ya. Semangat Pak Julius, lanjut. halo, udah baca Bapak? Mobil ini ada mobil ya. Berhenti di samping. Ya Bapak coba. Minta maaf Bapak baca saya dulu, saya over lagi dulu. Ini keras kan musiknya. Oke. Jadi yang dimaksud Bapak Julius tadi, Bapak rohani itu bisa kita baca di 1 Timotius 1-2. 1 Timotius 1 butir 2. Di situ Bapak rohani itu disebut dan dinobatkan Onesimus. Dialah bapak rohani, bukan Paulus itu sendiri. Berarti kalau Yesus kalau Paulus mengaku dia adalah bapak di dalam Yesus, berarti ya mereka bisa menuhankan Paulus. Betul Bunda Rama. Betul sekali itu yang dibilang sama Pak Yusuf tadi, Ustaz Yusuf, Bang Dalbo tadi. Kan. Bentar Bang, bergeser dulu Bang, bergeser. Bisa bergeser Bang Julius, jauhi dulu musik, bisa? Pak Julius. Beliau ini STT loh, berilmu tinggi. Biar kita dengar ini bagaimana dia. baru baca 2 halaman soal nafsi sama nafsi aja udah kayak dokter lo. Cuma kursus itu orang bisa. Tetapi pemahaman itulah yang penting gitu loh. Ya udah jelasin dari tadi nggak ada yang bener penjelasan lo, botol. Cuma bisa bahasa Inggris toh lewat kursus. ini ngomong bahasa Indonesia gue. Itu apa itu? Lah tadi lo yang ngomong lo bisa bahasa Inggris. Begitu ajak ngomong bahasa Inggris diem ketawa-tawa. Saya saja kelas 6 pintar bahasa Inggris. Gimana anak lo? Coba sini bawa anak lo. Ini debat agama, debat teologi. Iya makanya coba jelasin dari tadi nafsi sama lafsi apa Dev. Wah memang botol nih Kapira tuh. Capek banget ngadepinnya. Gue dengerin dari tadi nih orang datang bawa bahasa Inggris
Coba jelasin nih nafsi. Kenapa? Wah. Ini level tololnya nih, level jenius. Udah capek gue ngomong sama dia. Coba yang lain deh yang ada ini. Minimal yang nyambung gitu. Geniusly stupid kan? Dikira iman ke asam lambung kali. Minum kopi jadi pinter. Capek banget ngadepin yang begitu. Ayo naik Bang Junedi. Kalau Bang Junedi ini sopan orang. Tayo naik, Tayo naik. Bisa betul naik, Tayo. Tayo bisa betul naik. Oh, kan kepada kabel semua ini. Assalamualaikum Bang Jibril, sehat kan Mas Jibril? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bang. Gimana? Alhamdulillah. Bang Andi, mohon maaf dipotong sebentar. Ya. Ini kalau ngirim jangan mawar ya. Kalau mawar itu diperuntukkan untuk TikTok. Kalau mawar. Jadi mawar tidak masuk dalam hitungan. Kalau mau ngasih ke Bang Yusral, kasih aja kopi, kasih kopi. Jangan mawar ya, jangan mawar. Itu aja Bang Andi, silakan. Bahkan ketika diberikan nasihat kepada beliau kan, nasihat ya, tentang apa yang akan dia lakukan. Tadi lisan dia langsung mengatakan, insya Allah cepat dia beradaptasi terhadap Islam. Bang Paru, orang tidak makan babi itu memang kayak gini. Itulah guruku seperti itu. Memang yang tidak makan babi ini mudah memang. Masya Allah Bang Paru. Saya lanjut ya. Jadi air mata bahagia. Kami juga kalau Anda mengeluarkan air mata itu, netizen juga menangis loh. Menangis ikut bahagia. Karena sekarang Anda ini adalah saudara seiman kami semua. Untuk itu Anda merasakan susah, kita susah semua. Anda merasakan sakit, kita sakit semua. Jadi jangan lupa, Abang itu punya hak menerima zakat dari umat Islam. Untuk teman-teman itu ya jangan lupa saudara kita. Jangan setelah syahadat kita lupakan. Untuk itu mari justru ini pekerjaan rumah yang paling berat. Bagaimana membimbing saudara kita ini. Seperti wudhu, sholat, dan seterusnya. Nah, untung ada pamannya nanti bisa memandu di sana. Jadi teman-teman jangan berpangku tangan, apapun itu silakan berbagi. Mudah-mudahan air mata bahagia ini dalam hati Anda itu sejuk. Semoga juga ibu Anda, bapak Anda, istri Anda, anak Anda juga nanti mengalami hal yang sama. Kita doakan bersama. Itu sih sebenarnya. Karena ini Anda menjadi imam. Tanggung jawab Anda untuk agar keluarga inti itu kembali juga ke Islam. Itu memang agak berat. Tapi saya rasa doa dan upaya insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu sih dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Bung Andi, luar biasa, Masya Allah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para mu'alaf yang ada di pedalaman Kalimantan Barat yang tadi sudah membantu. Dan tadi saya doa memang seperti itu Bang Hardi, karena kita umat Islam ketika belum mendirikan sholat itu menyuci tangan kita Bang Hardi. Menyuci tangan kita, dan di tangan itu ada barcode, ada kode yang diberikan oleh Allah
Di telapak tangan kita ada angka Al-Quran, angka 18. Di telapak tangan kiri itu ada angka 81. Kalau Allah menyatakan segala sesuatu ini serba terukur. Surah 54 ayat 49. Ketika kita tambahkan kedua angka itu, ya Allah, 99, itulah Asmaul Husna. Dan surah 99 itu surah Al-Jadalah. Agar kita tidak goncang, maka kembali kepada kalimat yang sama antara kita, yaitu kalimat La ilaha illallah yang barusan Bang Hardi ucapkan tadi ketika dua kalimat syahadat. Kemudian ketika orang berwudu, membersihkan mulut kita di hadapan Allah dengan air yang bersih, ya, agar kita membicarakan hal-hal yang baik, keluar dari perkataan-perkataan yang baik, dan memasukkan sesuatu yang halal dan thayyibah kepada mulut kita. Karena tangan ini kan gunanya, ayat kauniannya mengambil sesuatu, memasukkan yang halal dan thayyibah. Alhamdulillah Bang Hadi tadi sudah menghindar dari makanan B2 tadi kan. Lalu kita wudhu, membersihkan hidung kita. Hidung kita ini adalah fungsi ayat kauniannya untuk membedakan mana busuk, mana wangi. Agar kita bisa membedakan mana halal, mana haram, mana sunnah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang tidak. Nah, ketika tadi saya berdoa juga sama-sama untuk umat muslim yang di bawah, yaitu membersihkan muka kita. Di muka kita diberi mata, dua mata, untuk melihat sesuatu. Bang Hardi tadi dapat inspirasi masuk Islam, masuk hidayah karena sering menonton dialog-dialog lintas iman, lintas teks dengan mata, dengan ainun itu. Maka mata tiap hari dibersihkan ketika berwudu. Jangan memandang hal-hal yang tidak baik lagi, begitu ya. Video-video yang dilarang oleh Allah, begitu. Kalau ada di HP-nya gambar-gambar yang tidak bagus, hapus gitu ya, bersihkan di HP kita. Kemudian kita sering membersihkan ubun-ubun kita ketika berwudu. Di ubun-ubun ini ada otak. Ketika sujud itu otaknya di bawah, ya kan? Ketika Allahu Akbar berdiri, itu otak masih di atas. Kalbunya di tengah, napnya di bawah. Ketika ruku rata itu otak sama kalbu nabi. Ketika sujud otaknya di bawah. Makanya kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika bersujud. Perbanyaklah doa, mohon ampun, apalagi bulan Rajab ini kan, begitu ya. Kemudian kita membersihkan telinga ketika berwudu, kiri kanan telinga, agar kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang indah, salawatan ya yang indah. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Antara hari tidaklah sama hari Jumaat. Antara nabi tidaklah sama Nabi Muhammad. Lalu ikut ya Nabi salamu alaika. Lalu kita membersihkan kaki kita. Kaki kan untuk melangkah Bang Yasir ya. Langkahkanlah kaki kita ke tempat-tempat yang diridhai Allah. Yang diridhai adalah masjid, sholat berjamaah, mendirikan, dan rumahmu jadikanlah masjidmu gitu. Tadi kan bagaimana karena istrinya, pasangannya belum, ya tadi sudah dipesankan sama guru-guru kan, begitu kan, kepada Ustaz Juma, ya belikan piring yang bersih, ya bersih. Itulah wudhu saja bisa berfungsi di dalam kehidupan, maka sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wudhu aja difungsikan di dalam kehidupan. Tangannya tiap hari dibersihkan, hak orang lain jangan diambil. Mulutnya tiap hari dibersihkan, jangan menyakitin orang lain. Hidungnya tiap hari dibersihkan, peka dengan kehidupan orang lain. Matanya tiap hari dibersihkan, pandanglah yang baik-baik. Ubun-ubunnya dibersihkan, gunakan pikiranmu. Dan telinga dibersihkan, dengarkan yang baik-baik.
kemudian kakinya akan, kalau itu hanya sudah terwujud, maka sholatnya bisa mencegah perbuatan dengki dan mungkar. Utlu laika minal kitabi wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar. Mungkin sholat Jumat nanti, sholat Jumat pertama nanti Bang Yardi akan melihat khatib menutup ketika dia khotbah, waqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar. Khatib tuh ya, mungkin Bang Hadi mendengar khatib itu di atas mimbar begitu ya kan. Semua sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana tahu keji dan mungkar? Qur'annya dibaca, yang dilarang oleh Allah. Bacalah Quran dan dirikan sholat. Mudah-mudahan, Masya Allah, Insya Allah, tetesan air mata Bang Hardi itu adalah tetesan kebahagiaan dan disaksikan oleh malaikat. Karena di depan kita, di belakang kita itu ada malaikat. Surah 13 ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikatnya depan di belakang. Kata Rasulullah, malaikat itu adalah hafajah. Malaikat hafajah menyaksikan siang dan malam menjaga atas perintah Allah di samping di kiri kanan, yaitu kan malaikat hafajah, wajahnya mirip kita, kata Rasulullah, ya Rasulullah, wajahnya mirip, akan bersinar dia. Akan bersinar wajahnya mirip kita, ya Allah, berseri apalagi dengan air wudhu, ya Allah. Assalamualaikum ya malaikat hafajah kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita Al-Fatihahkan malaikat kita masing-masing. Surah 13 ayat 11. Habis sholat baca sebaik-baiknya zikir membaca Quran, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar. Tap-tap layar ini di TikTok ini, tap-tap layar itu sambil zikir Bang, kita nonton sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya kan. Wajah abang begitu syahadat aja sudah bercahaya, apalagi dengan wudhu. Masya Allah. Allah yurkuntum ta'lamun sayya'alun naqal fanatusan wajadu fika fisyuri fala ansaba bainahum yamajatallah. Saya atas nama Ketua Wilayah 4 YPN Tauhid Wilayah 4 yang sering bersinergi dengan API, dan atas nama dari Kesultanan Qadariyah Pontianak Daya mengucapkan ya selamat kepada Hardi. Ya, titip salam dari Yang Mulia Sultan kami kepada Hardi. Ya, kalau ke Pontianak silahkan ya main-main di istana saya ya, di Kesultanan Qadariyah Pontianak. Insya Allah ya. Amin. Kita sudah saudara, satu saudara. Jadikanlah silaturahmi virtual di dunia maya ini, ya kan? Ya, kita tidak bertemu dengan Bang Juma, tapi dengan dunia maya kita bertemu. Inilah silaturahmi virtual. Kita disuruh tap layar oleh Bang Faruk, itu zikir digital. Inilah zikir digital, tap layar. Mudah-mudahan Bang Hardi istiqomah ya. Barang siapa yang istiqomah, malaikat akan turun. Surah 41 ayat 30-31. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, lihat wajah orang-orang yang baru syahadat, belum mandi hadas besar, tapi sudah diberikan nur cahaya oleh Allah. Karena setiap manusia ada malaikatnya di depan dan di belakang. An-nur, sesungguhnya Quran itu nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya. Surah 24 An-Nur ayat 34-35. Nurun, cahaya, diberikan cahaya dari dalam maupun dari luar. Hablu minallah, hablu minal, hubungan manusia dengan Allah, hablu minanas, hablu minal alam. Mudah-mudahan istiqomah, dan saya juga berdoa ya, mudah-mudahan istri Bapak, kerabat Bapak segera menyusul Bapak sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Insya Allah berdoa di dalam hati, karena kebersihan hati Bang Hardi itu diijabah hari ini. Ya, istrinya, sebutkan nama istrinya di dalam hatinya. Kita akan bacakan, kita doakan. Ya Allah ya Rahman, gerakkanlah hatinya istrinya Bang Hardi dengan anak-anaknya untuk menjemput hidayahmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jirukuntum ta'lamun sayya'ul naqul fanatusarran wajadu bika fi syuri wala ansyaba bainahum yauma jatallah minal qajin. Allahu Akbar. Insyaallah diijabah oleh malaikat. Ya malaikat habajah, istrinya Bang Hardi. Al-Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah dengan izin Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, dalam beberapa hari ini insyaallah istrinya Bang Hardi akan menyusul Bang Hardi membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum ya malaikat abajah, istrinya sebutkan namanya, anak-anaknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. Kun fayakun, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kembalikan lagi ke Bang Baru. Masya Allah. Itu tangisan yang luar biasa, tetesan air mata Bang Hardi di hadapan Allah. Andi siapa namanya tadi Bang Hardi? Dirubah namanya? Andi? Yardi Muhammad. Yardi Muhammad. Insyaallah Yardi Muhammad ya. Yardi Muhammad itu surah 47. Ya, Yardi 47. Ah, itu kodenya kalau bikin TikTok, Yardi 47, karena surah 47 surah Muhammad. Ya, kan itu, ya kan? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah kami para ahlul bait di Kesultanan Pontianak berdoa untuk antum. Ya, mudah-mudahan antum istiqomah, ya, istiqomah. Dan Bang Faruk dan semua yang hadir di sini menyaksikan, insya Allah diberikan gunung Uhud untuk menyaksikan hamba kita yang tadi syahadat barusan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kode barcode-nya sama ya, di telapak tangan Bapak ada angka 18 di kanan itu, angka Al-Quran itu Bang Hardi 18, telapak tangan 81, 18 tambah 99 Asmaul Husna. Siapa yang satu kembali kepada Bang Hardi, ya kan? Kulina sholati wa nusuki wa mahyahya wa matli rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku karena Allah. Karena Allah, bukan karena Pak Tengku, karena bukan karena siapa, karena Allah tadi, syahadat karena Allah. Insya Allah Allah akan ijabah doa-doa ya Abang ya, doakan kami juga, amin amin ya rabbal alamin. Kan Bang Makruk ditambahkan yang lain bahwa kapan mau lapnya? Assalamualaikum. Kapan mau lap? Warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah dari mantap. Dari mana? Bang Faruk, sebentar. Bang Faruk monitor ya, saya jalan loh. The King. Monitor ya, saya lagi jalan ini ya. Nanti tak bisa ya. Lanjut yuk. Tadi sudah syahadat beliau dibimbing oleh Bung Jumah ya, dan saya sudah doakan tadi dengan izin Allah. Lihatlah wajahnya sudah bersinar, ada nurnya. Iya. Mantap Bang. Semoga istiqomah Bang. Amin Bang. Bang Rio, terima kasih. Apa yang dirasakan lagi sekarang Bang Andi Muhammad? Tenang ya? Alhamdulillah tenang Bang. Alhamdulillah. Udah tenang ya? Tenang, sudah tenang, sudah ada cahaya, sudah didoakan sekali lagi sudah. Insya Allah ya, didoakan. Udah bercahaya wajah depan malaikat. Wajahnya aja belum Nah, nanti mudah-mudahan di Bang Andi, Bang Yardi Muhammad di mana? Di daerah mana ini? Di Sumatera di mananya? Saya di Sumatera, saya tinggal di Mandi Angin. Oh, di Mandi Angin. Sebentar lagi hujan Bang Mandi Angin. Di daerah Bapak tuh hujan. Nah, Bapak hujan-hujanannya aja ya, hujan-hujanannya bersihkan aja. Mandi hadas besar, lewat hujan-hujan kayak anak kecil dulu bersih ya, mandi-mandi ya, hujan-hujan. Insyaallah sebentar lagi hujan sana ya, dengan izin Allah ya. Ya. Jadi istrinya nggak ikut molap juga Bang?
Insyaallah mualaf, insyaallah. Insyaallah bang masuk diikuti nanti agama kita yang baru ini bang. Insyaallah bang. Kita berdoa bersama-sama bang. Ya bang. Nanti diajak live aja istrinya nonton ya. Diajak live sama-sama nonton ya kan gitu ya. Tapi pesan Bang Juma tuh jangan disentuh dulu. Insyaallah bang. Insyaallah. Jangan makan yang haram bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusral, kalau ada norek nanti di DM di ini saya ya. Ya. Oke. Silakan lanjut yang lain. Ya silakan. Masya Allah. Tahu kan Bang ya Bang Hardi yang dimaksudkan Pak Sakson tadi norek ya. Tahu yang dimaksudkan tadi oleh Pak Sakson? Ya. Norek. Norek. Ya, nanti tanya Bang Yusrali, norek itu apa? Jadi. Sebelum mualaf dari mana bang? Dari Kristen apa? Katolik bang. Katolik ya? Ya Katolik. Kenapa bisa pindah ke ini? Ini kita sering nonton ini bang.